He's coming soon. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, mungkin orang banyak tidak tahu apa itu suketeki. Suketeki sejenis rumput, yaitu ilalang, saudara. Artinya tanaman yang bisa mengganggu tanaman lain. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saat orang menanam padi, kadang tumbuh rumput teki atau tumbuh ilalang, saudara. Saat orang menanam gandum atau menanam padi, bisa tumbuh ilalang atau tumbuh suketeki atau rumput teki, saudara. Tetapi sebaliknya, kalau seandainya ada orang yang menanam suketeki atau rumput teki atau ilalang, saudara, tidak ada yang tumbuhnya padi. Ini sesuatu yang berbeda, saudara. Kalau orang menanam padi, biasa itu tumbuh yang namanya ilalang atau tumbuh rumput liar, saudara. Tetapi kalau seandainya benar ada orang yang menanam rumput teki atau suketeki atau ilalang, tidak ada yang tumbuhnya padi, saudara. Itu artinya, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, artinya saat kita berbuat kebaikan, kadang tidak semua bisa diterima dengan baik oleh orang lain. Kadang apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, belum tentu bisa semua diterima oleh orang lain. Sekalipun orang itu baiknya luar biasa kepada siapapun, tetapi bisa saja orang tidak terima tentang kebaikan kita. Yang pertama, bisa ada orang iri sama kita karena kita baik. Loh, saudara, wong baik saja bisa diiri oleh orang lain. Jadi bisa ada orang iri sama kebaikan kita. Kok dia selalu baik sama orang, bisa iri karena kebaikan orang lain, saudara. Yang kedua, bisa juga ada orang yang berpikir negatif sama kita. Kita sudah bersungguh-sungguh berbuat baik kepada orang, tetapi bisa saja orang itu pikirannya negatif sama kita. Kita sudah melakukan hal yang baik, tapi orang bisa saja berpikir negatif sama kita. Kadang, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan pujian yang kadang kita dapat saat kita itu berbuat baik, tetapi kadang justru malah hinaan, bisa cacian, bisa juga cemoohan yang diperoleh. Jadi kadang segala sesuatu yang ada di dunia ini, kadang semua kebaikan yang dilakukan seseorang belum tentu bisa diterima dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita belajar. Kita akan baca kitab suci dulu di dalam kitab Injil Yohanan, pasalnya yang ke-5. Injil Yohanan pasalnya yang ke-5, ya. Saya akan bacakan, saudara bisa menyimak dengan baik. Yohanan pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-10. Saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. Setelah hal-hal itu, ada suatu perayaan orang-orang Yahudi, dan Yesua naik ke Yerusalem. Dan di Yerusalem dekat gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda, yang memiliki 5 serambi. Di serambi-serambi itu terbaring sejumlah jumlah besar orang-orang yang sakit, buta, timpang, lumpuh, sambil menantikan goncangan air kolam itu. Sebab dalam sesaat seorang malaikat turun ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Lalu orang yang pertama kali masuk setelah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakit yang dideritanya. Dan di sana ada seorang yang menderita 38 tahun dalam penyakitnya. Ketika melihat orang yang terbaring itu dan mengetahui bahwa dia sudah menghabiskan banyak waktu, dia berkata kepadanya, "Maukah engkau menjadi sembuh?" Orang yang sakit itu menjawab kepadanya, "Tuhan, aku tidak mempunyai seseorang yang ketika air itu diguncangkan, dia dapat memasukkan aku ke dalam kolam itu. Dan sementara aku mendatanginya, orang lain turun sebelum aku."
Yesua berkata kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan seketika itu juga orang itu menjadi sembuh. Dan dia mengangkat tilamnya dan berjalan. Dan pada hari itu adalah hari Sabat. Oleh karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang telah disembuhkan itu, hari ini adalah hari Sabat. Tidaklah diperbolehkan bagimu untuk mengangkat tilam itu. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pelajaran yang kita baca kali ini, saudara, di situ dikisahkan saat kita membaca sudah bisa menyimpulkan bahwa di situ di kolam Bethesda ada banyak orang sakit. Dan saat ada malaikat turun dan menggoncangkan air, siapapun orang itu yang pertama masuk ke kolam itu bisa sembuh. Nah, yang jadi masalah ini kalau orang buta bisa saja, oh begitu dia pegang airnya kelihatan goncang langsung nyebur. Atau orang bisu atau orang tuli bisa saja. Tapi kalau orang lumpuh, bagaimana mungkin dia mau memasukkan air ke dalam kolam, saudara? Dengan situasi yang sulit, untuk merangkak pun, untuk berjalan pun nggak bisa, saudara. Ini adalah sesuatu yang sangat sulit, saudara. Mungkin bagi dia mustahil dia bisa lakukan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, ini banyak orang yang melakukan seperti itu. Tetapi apa yang bisa diambil? Yesua sudah menyembuhkan orang. Di sini dikatakan bahwa dengan adanya Yesua datang, orang yang 38 tahun ini sakit bisa sembuh. Bayangkan loh saudara, 38 tahun itu bukan waktu yang singkat. Kalau cuma 3,8 bulan masih ringan atau 3 tahun. Ini 38 tahun sakit. Dan Yesua menjadi juru selamatnya, juru penyembuhnya buat orang itu, saudara. Tetapi apakah semua yang dilakukan Yesua selalu benar di mata orang? Tidak, saudara. Bahkan yang pertama kita bisa ambillah Sabat ini digunakan oleh Yesua untuk melayani. Banyak orang tidak, saudara. Jadi Yesua menggunakan hari Sabat untuk melayani orang. Jadi melayani banyak jiwa. Sudahkah kita di hari Sabat bisa melayani banyak orang? Bisa melayani banyak jiwa? Digunakan untuk ibadah? Digunakan untuk memuji Elohim? Yang kedua, memberkati dengan menyembuhkan orang. Melayaninya dengan memberkati menyembuhkan orang. Jadi berkat tidak diukur selalu dengan materi, dengan uang, tak kasih uang, tidak. Tetapi kesembuhan itu berkat yang maha dahsyat kalau bagi saya. Karena kalau harus berobat, berapa saja biaya yang dibutuhkan. Tetapi sembuh itu mujizat yang luar biasa, saudara. Apalagi dalam situasi yang sangat sulit. Tetapi dia bisa memberkati. Yesua sanggup menyembuhkan orang di hari Sabat itu. Kemudian yang ketiga, justru digunakan oleh orang lain yang tidak suka. Inilah yang saya sampaikan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat orang menanam padi bisa saja tumbuh suketeki atau rumput teki atau ilalang, saudara. Artinya kebaikan yang Yesua lakukan belum tentu selalu dilihat orang itu menjadi baik. Buktinya apa, saudara? Di sini ada orang-orang untuk mencari kesalahannya Yesua. Kalau kita baca di ayat yang 10, oleh karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang telah disembuhkan itu, hari ini adalah hari Sabat, tidak diperbolehkan bagimu untuk mengangkat tilammu. Dan kalau kita bisa membaca ayat yang seterusnya, ia menjawab kepada mereka, orang yang membuat aku sembuh, dia itulah yang berkata kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, karena disuruh oleh Yesua, coba bayangkan menunggu 38 tahun dan Yesua sanggup menyembuhkannya. Sekali lagi saudara, seringkali ada orang yang menanam gandum, menanam padi, bisa saja tumbuh rumput teki atau suketeki, saudara. Tetapi saat orang menanam suketeki, belum tentu itu numbuhnya padi. Saudara yang dikasih, artinya kebaikan-kebaikan yang dilakukan Yesua tidak selalu bahwa itu bagi orang lain itu baik. Sama dengan saya dan saudara. Mungkin kita sudah menjadi orang-orang Netsarim, orang-orang Nasrani, melakukan hal-hal yang baik yang kita lakukan.
belum tentu di mata orang lain juga itu baik diterima. Tetapi itulah yang harus kita lakukan. Kita harus menunjukkan identitas kita bahwa kita adalah tetap gandum. Yang namanya gandum ya harus tetap jadi gandum. Jangan kalau itu kita gandum tetapi malah mau jadi ilalang. Kalau kita padi, jadilah padi yang berkualitas, padi yang baik, saudara. Bukan justru padi yang tidak baik, tetapi padi yang baik. Bagaimana sikap kita seharusnya dalam situasi yang seperti ini, saudara? Yang pertama adalah kita bisa hidup bermasyarakat dengan orang lain. Dengan orang lain iman dengan kita. Namun jangan sampai kita merusaknya. Amin, saudara. Jadi kita bisa, saya yakin kita di lingkungan masyarakat. Masyarakat yang banyak yang majemuk. Satu kampung belum tentu orang yang satu iman dengan kita. Apalagi satu aliran dengan kita, saudara. Oleh sebab itu jangan justru kita yang sudah mengenal kebenaran nama Bapa Yahweh merusaknya. Artinya jangan jadi kita yang sudah gandum malah jadi rumput tekinya. Tetapi seharusnya kitalah yang menunjukkan sekalipun saat ditanam gandum itu banyak rumput teki, tetapi kita tetap tegak berdiri bahwa saya tetap padi, saya tetap gandum. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak boleh merusaknya, saudara. Kita tetap bisa menjadi berkat. Buktinya Yesua di lingkungan-lingkungan orang Yahudi tetap dia bisa menjadi berkat. Dia tetap menyembuhkan orang sakit. Dia tetap menolong orang. Dia tetap membangkitkan orang yang mati. Dia tetap menjadi berkat buat banyak orang. Artinya di lingkungan yang sekalipun bagi Yesua itu minoritas, tetapi dia tetap bisa menjadi berkat. Sama dengan saya dan saudara. Kita sekalipun sedikit, kita tetap harus bisa menjadi berkat buat orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa hidup berdampingan dengan siapa saja. Asal jangan kita terpengaruh terhadap hal yang negatif dari orang lain. Amin. Jadi artinya kita bisa tinggal di lingkungan siapa saja. Saya beri contoh, saudara. Kita mungkin bisa, Pak, saya tinggal di sebuah kampung dan satu kampung tempat saya satu iman dengan saya. Bisa saja. Tetapi apakah saat saudara berpergian naik kendaraan, naik mobil angkutan umum pasti saudara juga satu iman? Belum tentu, saudara. Apalagi kalau saudara naik pesawat, apakah satu pesawat bahkan pilotnya pun pasti satu iman dengan saudara? Belum tentu, saudara. Artinya bagaimana kita bisa menjadi berkat buat banyak orang? Seandainya kita di lingkungan yang memang banyak yang majemuk seperti ini, sudah situasinya, kulturnya berbeda, tetapi kita tetap harus bisa menjadi berkat. Justru kita tidak terpengaruh dengan hal negatif. Amin. Justru meluruskan yang negatif itu menjadi yang positif. Amin, saudara. Jadi kita bisa tinggal berdampingan sama siapapun, saudara. Sekali lagi, seringkali kita naik kapal, apalagi kalau kapal itu muatannya sangat banyak, saudara, penumpangnya bisa ribuan. Kereta juga bisa banyak. Apakah satu kereta, satu pesawat, satu kapal itu pasti orangnya satu iman dengan kita? Tidak, saudara. Tetapi bisa enggak kita bisa jadi berkat? Dengan siapa saja kita bisa bergaul. Dengan siapa saja kita bisa bersahabat. Dengan siapa saja kita bisa bermasyarakat. Tetapi sekali lagi, asal jangan kita terpengaruh terhadap hal yang negatif. Tanda kutip, hal negatif, saudara. Hal yang menyimpang dari jalan Elohim. Hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Itu yang kita harus hindari. Amin, saudara. Tetapi segala sesuatu yang bisa membawa nama Elohim dipermuliakan, kita harus tegakkan. Amin. Yang selanjutnya, yang ketiga, harus bisa menjadi berkat buat semua orang. Sama seperti Yesua, bukan malah jadi sandungan. Amin. Harus bisa menjadi berkat buat banyak orang, malah bukan jadi sandungan, saudara. Ini sudah tahu jadi penyembah Bapa Yahweh di lingkungan orang yang belum mengenal nama Yahweh, tapi malah jadi sandungan. Isinya negatif, isinya ini. Nah, ini orang kan jadi sandungan, tapi justru kita harus menjadi berkat. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, lalang dan gandum bisa tumbuh bersama. Ya, lalang dan gandum bisa tumbuh bersama. Tetapi Abah Yahweh lah yang memilah dan memisahkannya. Amin. Bukan kita yang memilahnya.
Bukan kita yang memilahnya, tetapi justru Bapa Yahweh Elohim yang memilahnya dengan sendiri. Amin. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, di dalam kitab Matius 13 ayat 30, di situ dikatakan demikian, saudara. Hanihu lahem wakatlu se nehem yadau at hakatsir ul et hakatsir omar lakot imtiktu et hasonim risona wa almu otam la alumim la sarfam wa et hakatim itsfu el gani. Saudara dikasih dalam terjemahan dikatakan, biarlah keduanya tumbuh bersama sampai masa penuaian. Dan pada saat penuaian aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah yang pertama-tama lalang. Dikatakan ada kata risona, lalang itu, dan ikatlah semua ke dalam berkas-berkas untuk membakarnya. Tetapi kumpullah gandum ke dalam lumbungku. Artinya biar bukan haknya kita mencela orang, bukan haknya kita mencabut yang namanya rumput teki itu. Biar itu haknya Tuhan yang mengumpulkannya nanti melalui para pekerjanya, saudara. Dan dia dikatakan Bapa Yahweh saat mengumpulkan, dan itu memilahkannya untuk memasukkannya di dalam membakarnya. Tetapi sebaliknya, kita yang gandum, tunjukkan kita gandum. Kita yang padi, yang tunas, yang kita menghasilkan, tunjukkan itu. Dan nanti Elohim sendiri, Bapa Yahweh sendiri yang akan mengumpulkannya dan dimasukkan ke dalam lumbungku. Artinya lumbungnya Yeshua, artinya rumahnya Yeshua. Makanya Yeshua berkata, aku akan pergi ke rumah Bapa dan aku akan menyediakan tempat bagimu. Dan nanti setelah aku ada di sana, aku akan datang kembali dan akan menjemput kamu dan membawamu ke sana, supaya nanti di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya di mana ada Yeshua, kita ada di sana. Amin, saudara. Itu yang kita harus lakukan. Sekarang yang terakhir, saya akan berikan beberapa contoh kitab suci yang tetap hidup benar dan dipilih Abba Yahweh untuk menjadi berkat. Sekalipun lingkungannya adalah rumput teki, sekalipun lingkungannya adalah ilalang, sekalipun lingkungannya adalah hal-hal yang negatif. Yang pertama, contoh yang pertama adalah Abraham di lingkungan ayahnya Terah, sang penyembah berhala. Terah yang menyembah banyak berhala yang dia lakukan, tetapi Abraham tetap menjadi gandum. Amin. Abraham tetap berpegang teguh akan kebenaran dasar Elohim. Dia tetap melakukan hal yang benar, sekalipun lingkungannya penyembah berhala, saudara. Yang kedua, contoh yang kedua adalah Mose, hidup di lingkungan istana Farao atau Firaun. Mose dididik di lingkungan istana Farao atau Firaun. Bayangkan lingkungan istananya Firaun, saudara. Tetapi apakah Mose terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh Firaun? Tidak. Makanya Bapa Yahweh pilih dia untuk menunjukkan identitasnya, bahwa Elohimnya Israel adalah Yahweh, bukan Elohimnya Farao. Amin. Jadi Elohimnya Mitzrayim dengan Elohimnya Israel berbeda, karena Elohimnya Israel adalah Yahweh. Amin. Sekalipun lingkungannya berbeda, saudara. Contoh yang ketiga, yaitu Daniel saat ada di pembuangan. Apakah Daniel terpengaruh? Tidak. Sekalipun di lingkungan pembuangan, saudara, Daniel tetap setia menyembah Elohimnya Israel. Bahkan di kitab suci, di dalam kitab Daniel, 3 kali sehari aku memandang ke Yerusalem dengan berdoa. Amin. Artinya dia tetap cinta dan selalu menjadi berkat. Buktinya, saudara, Daniel bisa menjadi berkat di lingkungan Babel, saudara. Daniel menjadi berkat di lingkungannya orang-orang Babel. Dia tetap bisa menjadi berkat, sekalipun beda budaya, beda iman, sekalipun beda bangsa, tetapi Daniel tetap bisa menjadi berkat. Buktinya, Daniel lah yang bisa menjadi berkat buat di sana. Termasuk Yosef. Yosef pun juga sama. Sekalipun di lingkungan Mitzrayim, dia bisa menjadi berkat buat orang-orang Mitzrayim.
Yang keempat, contoh yang keempat adalah Esther bisa menjadi ratu di Persia, saudara. Yang tadi kita sudah baca ayatnya, yang pas pembacaan kitab tadi sampai di kitab Esther. Esther atau Hadasa menjadi ratu di Persia. Sekalipun dia di pembuangan pula juga, saudara, dia tetap bisa menjadi orang yang terkenal. Dia menjadi ratu yang disegani oleh seluruh Persia, saudara. Itu hal yang luar biasa. Artinya dia tetap bisa menjadi berkat buat banyak orang. Bahkan melalui Esther atau Hadasa pun seluruh generasi Yehudi yang ada di Persia terselamatkan. Artinya dia bisa menjadi berkat buat banyak orang. Dia bisa menjadi berkat buat bangsanya, tetapi tidak meninggalkan identitasnya, yaitu yang memiliki Elohim yang namanya Yahweh. Yang terakhir, contoh yang terakhir adalah Miriam. Miriam tetap bisa menjadi berkat untuk kelahiran Adonai Yeshua Masiah. Saudara bayangkan saja, kalau seandainya dia belum menikah, sudah hamil, itu bisa jadi namanya aib, saudara. Tetapi Miriam tetap bisa bertahan dan melahirkan Yeshua yang menjadi juru selamat saya dan saudara. Amin. Melahirkan Mesias. Padahal saudara pasti dapat intimidasi dari orang, dapat tekanan. Wong baik saja belum tentu bisa dilihat baik, apalagi dalam situasi yang seperti itu. Tetapi Miriam tetap bisa menjadi berkat untuk kelahiran Yeshua Masiah dan menjadi juru selamat kita semua. Bahkan seluruh dunia bisa mengenal Yeshua Masiah. Sekalipun banyak ilalang, kita tetap akan menjadi gandum. Amin. Sekalipun banyak rumput teki atau suka teki, tetap menjadi padi. Karena kebenaran daftar Elohim Yahweh besem Yeshua Masiah itu akan selalu menjadi yang benar dan membawa kita menuju keselamatan yang sejati. Sukses besar buat kita semua. Bapak Yahweh besem Yeshua Masiah memberkati kita semua.